Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai literasi teknologi informasi komputer ya, atau literasi TIK. Oke, teman-teman, saya jadikan untuk share screen dulu. Oke, di mata kuliah literasi TIK ini, oke sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, ini adalah kalau di beberapa perguruan tinggi itu dikenal dengan pengantar teknologi informasi ya. Jadi ada yang menyebutnya dengan literasi teknologi informasi komputer, sama aja sebenarnya. Di mata kuliah ini adalah ini mempelajari tentang pengenalan ke dunia ICT. Tentu materi yang akan saya sampaikan berbeda dengan materi ketika di sekitar 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ya. Mungkin di masa lalu dijelaskan mengenai bagaimana itu zaman komputer awal, kemudian tapi zaman sekarang ini akan menyesuaikan dengan cenderung perkembangan ICT yang sangat berkembang dengan pesat ya. Oke, perkenalkan nama saya adalah Ahmad Iskandar, teman-teman mahasiswa, saya selaku dosen tetap di Akademi Telkom Jakarta. Kemudian saya saat ini diamanahi jadi Kabagil BPM. Jadi nanti teman-teman semua yang berhubungan dengan data penelitian, baik itu dosen dan mahasiswa, itu nanti ada di unit yang unit kami ya, unit yang kami kelola ya. Kemudian di kita sebenarnya ada 2 jurnal yang dikelola, yaitu ada jurnal JICT untuk peneliti dan dosen, nanti ada juga jurnal untuk mahasiswa, nanti teman-teman bisa submit untuk di jurnal. Bagaimana cara submit, bagaimana cara melakukan abimas, nanti teman-teman mungkin akan ada sesi untuk mendapatkan pelatihan ikut penelitian dengan dosen, sesi untuk mengikuti pengabdian pada masyarakat nanti dengan dosen. Nah, itu nanti ya kita akan agendakan insya Allah ya di dalam program yang tentu sebenarnya program ini berkaitan dengan BAK ya. Oke teman-teman, jadi ini nama lengkap saya adalah Ahmad Iskandar. Kemudian ini adalah email akademik saya di ader.akatel@gmail.com. Ini adalah email khusus untuk teman-teman mahasiswa ya. Jadi supaya nanti kalau ada tugas yang saya minta, teman-teman bisa especially dikirim ke sini ya. Kemudian ada duniaedukasi.blogspot.com, ini adalah blog yang yang saya punya ya. Ini fokus isinya lebih ke pengenalan IT, programming, pendidikan, pokoknya seputar dunia edukasi ya judulnya juga ya. Oke, riset area saya adalah di bidang database, programming, data warehouse, kemudian data science nanti untuk portofolionya insya Allah nanti. Kemudian ini beberapa buku yang sudah saya tulis, sebenarnya lebih dari ini ya. Ini dari tahun 2008 sudah publish tentang .NET 2005, dasar-dasar programan dengan .NET kemarin publish 2019 dari penerbit Alex Media Komputindo atau Gramedia Group. Ini adalah buku yang Januari kemarin baru launching ya di awal 2020. Menguasai programan berorientasi objek. Jadi kalau teman-teman belajar Java nanti bisa menguasai dari buku ini ya. Nah, kalau teman-teman mau memilikinya, tinggal googling aja, misalkan buku-buku Adel Ahmad Iskandar, nanti akan tampil. Selain tersedia di seluruh Gramedia Indonesia, di seluruh Indonesia, mungkin toko-toko buku offline lainnya itu bisa dilihat di beberapa marketplace ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau yang lainnya. Oke, ini nih iklan, tapi memang bukunya alhamdulillah banyak dipakai di beberapa perguruan tinggi, termasuk di perpustakaan Telkom University juga. Oke,
Ini adalah scoring ya, scoring saya skip saja. Nanti tentu ada tugas, kuis, UTS, UAS. Kemudian oke, nanti kehadiran tentu nanti teman-teman kehadiran via Meet selama konferensi itu akan direcord ya, akan dimasukkan di Gracia. Jadi tolong nanti walaupun online ya tetap harus hadir ya. Kemudian tidak ribut atau mengobrol ya ketika ini di mute dulu speakernya, tapi kalau misalkan ada pertanyaan tentu dengan senang hati saya akan buka pertanyaan, boleh langsung di unmute, boleh langsung bertanya ya. Perkuliahan mengenai literasi TIK ini sangat mudah, jadi mungkin kita berbicara teknologi ICT, mungkin nanti saya kenalkan beberapa yang mungkin berhubungan dengan teknologi, apakah di programming, IoT, atau data science ya. Kemudian tentu mengikuti aturan di Akademi Telkom ya. Mungkin kalau uniform di kelas online itu tidak terlihat ya. Kalau di sidang biasanya harus diaktifkan mode visualnya atau videonya on ya untuk lihat mahasiswanya pakai seragam. Oke teman-teman, kita masuk di pertemuan pertama, literasi TIK. Apa sebenarnya TIK itu? Kalau kita kenal istilah TIK itu, mungkin kita kenalnya adalah Introduction to ICT atau Information Communication and Technology itu. Jadi ICT itu apa tuh? Kalau kita lihat di diagram ini ada software, hardware, brainware. Software itu perangkat lunak. Sistem operasi software ya. Kita kenal pakai Windows 10, pakai Linux, pakai Mac OS atau yang lainnya. Tapi ada juga software yang berhubungan dengan bahasa programan. Contohnya apa? Contohnya nanti teman-teman akan belajar di semester 1 bengkel algoritma programan. Mungkin menggunakan C atau bahasa C++ atau menggunakan Pascal atau menggunakan Java itu ya. Ini contoh codingan yang lain misalkan ada .NET, ada Java, Android mungkin yang kita coding sekarang. Database manajemen sistem MySQL, MongoDB itu ya. Hardware itu apa? Hardware itu adalah perangkat keras ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan perangkat keras itu adalah hardware. Mungkin kalau kita berbicara CPU, monitor dulu ya. Kalau sekarang mungkin laptop ya, ini laptop, RAM-nya itu ya, kan kelihatan nampak ya. Meskipun kalau isi RAM-nya tidak nampak berapa giga gitu ya. Tapi RAM-nya sendiri adalah nampak dari RAM hard disk atau storage yang lain ya, misalkan keyboard, itu keyboard. Itu adalah lingkup dari ICT. Kemudian yang membedakan apa di dalam brainware itu apa? Orang ya, orang pengguna. Kalau dulu mungkin yang tren hanya programmer saja, orang yang membuat kode program. Database administrator sebagai engineer database-nya. Sekarang mungkin kalau teman-teman lihat di gambar sini ada Bukalapak nih, mungkin ada Tokopedia, ada Gojek, maka dikenal ada brainware baru, data scientist. Data scientist itu adalah bidang yang menjadi ahli data untuk di perusahaan-perusahaan marketplace ya. Itu makanya lagi tren. Untuk terhubung ke sini, maka tidak hanya memerlukan hardware dan software ini, mungkin perlu satelit, mungkin perlu BTS, tapi juga melibatkan ini dunia telekomunikasi ya. Itu yang disebut dengan ICT ya. Jadi ICT ini apa? Ini can be defined in its simplest form as an electronic medium for creating, storing, manipulating, and receiving or sending information from one place to another. Ya, jadi ini secara bentuk sederhana ICT itu kurang lebih adalah media elektronik yang digunakan untuk menyimpan, yang digunakan untuk membuat ya. Kita membuat, kemudian menyimpan. Menyimpan itu artinya disimpan di dalam database misalnya seperti itu ya. Manipulating, misalkan kita melakukan update, bisa ditambah create, update, delete, receiving and sending information seperti yang kita lakukan sekarang. Kita bisa menerima, bisa juga mengirim informasi ya dari satu tempat ke dalam tempat yang lain. Itu adalah ICT itu. Ya, oke. Oke, di pertemuan awal ini sebenarnya nanti ada tugas pendahuluan ya buat teman-teman. Makanya sangat mudah. Ini berhubungan dengan dunia digital dulu. Tentu teman-teman sudah punya email. Nah, apakah semuanya dari teman-teman masih ini sudah punya blog? Nah, blog itu apa? Blog itu nanti media yang akan kita gunakan untuk katakanlah menulis artikel, mungkin publish pembelajaran,
Nanti ada tugasnya adalah teman-teman harus buat free blog ya. Jadi buat itu blog yang gratisan, misalkan di Blogspot, di WordPress atau yang lainnya ya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya adalah ini adalah beberapa jenis dunia ICT ya yang berhubungan dengan online media saat ini. Jadi ini sangat banyak ya, teman-teman dari kita grupnya Google saja, Gmail, Google Drive, kemudian blognya menggunakan Blogspot, kemudian medianya kita konferensinya bisa menggunakan Google Classroom untuk LMS, menggunakan katakanlah Google Meet untuk konferensi, ada juga yang lain, ada Zoom, ada Webex, kita pakai Microsoft Teams menggunakan Meet konferensinya, itu kan. Kemudian kita upload di YouTube. Itu adalah berbagai jenis, salah satu contoh varian perkembangan tipe online media. Jadi kalau di zaman yang dulu, ya tidak ada online medianya. Jadi kalau di zaman saya dulu itu, pembelajaran itu lebih ke satu dibuatkan weblog saja udah cukup bagus itu. Konferensi saat itu belum ada, karena teknologi komunikasinya belum ada. Oke, ini buat teman-teman tentu harus punya email dulu. Ini punya email saya skip ya. Mudah ya teman-teman, tinggal masuk aja ke gmail.com, daftar akun baru ya. Kemudian nanti ada konfirmasi via SMS. Ya kenapa sekarang beberapa perusahaan itu selalu minta konversi kita via SMS gitu. Misalkan dari Google, dari Gojek, dari yang lain ya. Kalau kita dari WA, ini sebenarnya mereka itu collecting data ya. Jadi hati-hati nanti teman-teman, kita akan belajar di security juga nanti bagaimana data privasi kita itu harus disimpan, diyakinkan secara aman gitu. Kalau tidak nanti bisa terjadi penyalahgunaan data itu ya. Saya sampaikan di mata kuliah cyber security itu ke teman-teman mahasiswa yang mengambil keamanan jaringan, bagaimana misalkan ada hacker yang membobol NASA itu ya, yang kita kenal itu Snowden itu ya. Snowden itu kan memang hacker dan dia orang briliannya IT gitu ya. Tapi memang dia dalam tanda kutip dianggap hacker oleh pemerintah Amerika itu ya, dengan badan NASA-nya ya, NASA-nya. Jadi kenapa? Karena dia membobol data-data, tapi memang Snowden-nya itu adalah dia sebenarnya seorang IT developer yang pintar. Mungkin kalau kita berbicara pintarnya sekelasnya Larry Page, mungkin yang membuat Google, atau Mark Zuckerberg yang membuat Facebook gitu ya. Jadi dia bisa bikin aplikasi seperti Google, namanya IT Score itu. Apapun bisa dicari dengan sana. Cuma oleh intelijen Amerika mungkin ya, sekarang kita kenal Pentagon itu ada apa ya, itu adalah disalahgunakan untuk mencari data-data skandal kompetitor musuhnya itu. Jadi misalkan kalau ada musuhnya di dunia, dia cari skandalnya, jadi ketika ada forum, dia bisa menekan dengan skandal tersebut. Dia buat aplikasi Heartbeat dan Snowden ini. Ternyata Heartbeat disalahgunakan. Jadi semua apapun bisa di-grab datanya. Facebook, LinkedIn, apapun. Ternyata disalahgunakan untuk apa? Ya untuk memata-matai semua penduduk di dunia, bukan hanya orang Amerika, tapi dia sadap penduduk di Jepang, di yang lainnya. Itu makanya Snowden ini sebenarnya disebut hacker, tapi dalam tanda kutip dia itu disebut pahlawan. Makanya dia dapat suaka di Rusia ya, dari 2013 sampai 2016. Jadi hati-hati kalau misalkan kita berhubungan dengan data ya nanti. Oke, kalau sudah gimana? Nah ini tugasnya yang pertama adalah teman-teman di pertemuan awal ini buat free blog, udah ya. Nah, nanti tinggal masuk aja ke sini nih, blogger.com, kemudian sign in dengan Google account yang teman-teman punya. Kalau belum punya gimana? Buat dulu. Ya, buat dulu. Mudah ya. Bagaimana kalau kita punya akun institusi? Ya beda lagi, itu untuk institusi. Kalau untuk Google, ya nanti harus kita gunakan, berarti ini untuk blogger nanti ya. Oke. Oke, misalkan, oke, naming di blog, free blog itu harus hati-hati teman-teman. Karena kenapa? Namanya free blog itu adalah artinya domain yang gratisan. Artinya setiap orang di dunia bisa menggunakan nama domain yang sama. Contohnya misalkan gini nih. Saya akan coba, we have to try it, for example, datawarehouse.blogspot.com gitu ya. Saya akan menulis nama blog menggunakan data warehouse. Ternyata peneliti seperti saya di ITB itu, data warehouse ternyata di dunia lain pun banyak. Mungkin di MIT, di yang lain. Data warehouse itu udah banyak. Makanya ketika saya tuliskan di sini, ini simbolnya masih merah nih ya Pak. Alamat blog misalkan tidak tersedia. Jadi ketika saya tuliskan misalkan data warehouse ader.blogspot.com, maka di sini
alamat blog tersedia. Mungkin nanti teman-teman kalau mau pakai nama blognya nama sendiri, hati-hati nanti kalau udah ada ya mungkin pakai nickname tambahan apa gitu. Karena namanya juga ini pre-blog. Kalau kita pesan domain sendiri kan ya hosting ya disebutnya itu memang berbayar. Misalkan ada yang setahun ORG itu kisaran kurang lebih 230-an ribu ya setahun. Jadi sebenarnya murah juga ya sebulan kurang lebih 23.000 ya. Oke, tapi kita gunakan pre-blog saja. Oke, ini nanti teman-teman ketika ada tugas dari saya di Introduction to ICT atau Literasi TIK ini, itu saya akan minta membuat artikel di weblog masing-masing. Ya, jadi nanti teman-teman dapat ilmunya, ketulis juga, dan budaya untuk literasinya, menulisnya nanti akan berjalan ya. Oke, ini contoh yang sudah saya lakukan. Nah, ini adalah contoh blog yang saya punya ya. Blog ini sudah ada kurang lebih mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu saya create blog duniaedukasi.blogspot.com gitu ya. Jadi saya tambahkan ini adalah dunia berbagi pengetahuan dan informasi seputar pengetahuan IT gitu. Di sini ada iklan, mungkin karena dulu saya pakai iklan juga untuk AdSense ya dari Google ya. Jadi apapun yang saya tulis, biasanya kalau dulu pakainya bahasa Inggris ketika fokus untuk AdSense, ini dia iklannya akan menyesuaikan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa belajar ada yang disebut dengan monetize blog gitu ya. Apa itu monetize blog gitu? Jadi monetize blog itu adalah bagaimana kita membuat pre-blog kita ini itu bisa menghasilkan passive income atau uang gitu ya. Nah, ini dulu ketika saya dan kawan baru lulus S1, kemudian baru pertama kali jadi dosen atau dosen muda lah saya itu. Dulu itu dosen masih boleh S1. Gitu. Nah, itu saya dan kawan mendirikan software house, kalau sekarang mungkin startup ya. Nah, kita bikin aplikasi-aplikasi untuk hotel, untuk apotek, untuk pokoknya tergantung permintaan. Kalau aplikasi custom itu kan gimana yang minta. Maunya dibuatin apa itu. Kalau zaman sekarang maunya dibuatin apa? Website gitu ya. Mau buat dibuatin apa? Aplikasi mobile gitu ya. Ya kita sesuaikan dengan permintaan. Nah, ini adalah saya coba daftarkan. Tentu kalau dulu ini semuanya berbahasa Inggris semua. Karena memang kita untuk AdSense ya. AdSense itu kecil sebenarnya. Sekali dapat AdSense itu hanya mungkin $10 ya. $10 lumayan ya. Legal dolar di Indonesia kan mahal ya. 14-15 ribu gitu ya. Jadi mungkin kalau kita dapat ya dari $10 itu sebenarnya iklan itu dia $8 lebihnya masuk ke Google itu. Jadi kalau kita lihat kenapa teman-teman di ICT itu kok orang yang menguasai informasi kok kaya-kaya gitu ya. Mark Zuckerberg gitu ya, si Larry Page. Jadi kalau dulu itu ketika mendirikan Google itu di garasi kan awalnya itu diledek gitu ya. Apa sih Google menghasilkan uangnya gitu ya. Tidak jelas produknya. Justru sekarang siapa yang menguasai informasi, dia itu yang akan menjadi rajanya gitu. Nah, itu jadi $8 masuk ke Google. Jadi Google itu sangat kaya banget sekarang. Semua produknya, ada produk yang nyata, ada yang beberapa software. Nah, ke kitanya itu hanya $2, sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kalau kita diamkan gitu ya, saya diamkan dulu sekitar berapa tahun ya, setahun lah, dapat $100 itu ya. Itu bisa dikonversi ke, kita tinggal ambil di Western Union gitu, dapat transferan dari Google gitu ya. Nah, itu yang namanya passive income itu. Cuma kalau sekarang nih udah kurang lebih 5 tahun lebih sampai sekarang itu saya tidak pakaikan AdSense ya. Adapun tampil silakan, nggak tampil pun itu bukan ini. Lebih ke sharing informasi aja buat teman-teman mahasiswa. Kalau sekarang mau niat AdSense kayaknya mending jadi YouTuber ya, kayak Atta Halilintar kayaknya. Itu kan kalau dia mungkin artis lebih ke ini ya AdSense-nya ini. Tapi kalau misalkan ini memang niatnya berbagi ilmu. Tapi ternyata, nah kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Di blog itu ada nanti di bawahnya nih. Silakan teman-teman akses blog saya, duniaedukasi.blogspot.com. Itu ada PageRank. PageRank itu apa? PageRank itu adalah rankingnya ya, ranking blog. Jadi ternyata si Google itu dari dunia, walaupun dia servernya di Asia atau di luar, dia akan mendetek semua yang ada berhubungan dengan internet, katakanlah domain yang sifatnya formal atau non formal, dia akan detek gitu. Termasuk beberapa apalagi yang punya situsnya adalah domain Blogspot. Kanal Blogspot itu punya Google itu ya. Dia akan ngasih rank gitu ya.
Kalau ranknya 2 dulu itu berarti artikelnya iklannya semakin banyak, bagus 3 gitu. Nah di blog saya ini kemarin ranknya udah sampai 9 gitu. Jadi hampir mendekati 10 sempurna itu. Tidak pernah saya update sebenarnya. Cuma mungkin SEO-nya karena udah lebih dari hampir 200-an artikel, cukup banyak yang akses gitu. Nah kemudian ketika teman-teman gunakan, nanti ini tugasnya adalah untuk akses sini. Oke, satu hal lagi ya. Ini yang penting buat teman-teman di zaman sekarang di intro ICT awal itu adalah teman-teman mungkin jadi, kalau saya coba jadi YouTube ya, YouTuber itu tapi YouTuber edukasi ya. Misalkan nih, kami dari tim PPM Akademi Telkom sharing memberikan materi media pembelajaran digital untuk para guru di Jakarta, itu kita ajarkan bagaimana mereka membuat video menggunakan Bandicam oleh rekan kami, katakanlah. Kemudian kita bikin konferensi via Zoom atau video, itu kan formatnya MP4 ya. Maka kita harus format dulu, convert, katakanlah ke file namanya FLP, Flash gitu ya. Itu yang bisa diterima oleh Google, dan kita kalau udah submit pertama kali untuk durasi di atas 30 menit atau 1 jam, baru kita dianggap sebagai YouTuber sejati gitu. Itu ada pesannya gitu. Jadi beberapa video saya kan sekarang durasinya 30 sampai 1 jam karena saya mengajar programming, jadi saya harus menjelaskan sedikit konsep, saya menjelaskan coding supaya menarik lagi, langsung live coding dan nanti interaksi demonya. Jadi nanti para mahasiswa bisa mencobakan. Source code-nya dari mana? Ya beli buku yang saya tulis ya, atau pinjam lah di Akademi Telkom, tinggal main saja di perpustakaan Kebasipa ya. Ada beberapa buku yang udah saya kasihkan free ya di sana. Telu juga udah banyak yang pakai, alhamdulillah. Padahal saya tidak sounding ke perguruan tinggi harus pakai ini, tapi secara konten alhamdulillah itu termasuk buku yang isinya memang layak dipakai untuk menguasai masa kuliah PBO atau bengkel mobile yang selanjutnya untuk Android ya. Terakhir apa? Kalau dari konten ya create ke YouTube channel. Jadi saya bikin misalkan YouTube channel pribadi ya. Jadi semua materi saya itu simpan publish ketika rekaman ini buat teman-teman nih. Saya convert dulu di Zoom, kemudian saya nanti convert menggunakan software, katakanlah salah satunya Format Factory ya. Saya udah dapatkan file FLP, kemudian saya upload di YouTube channel saya. Nanti berikutnya saya tinggal publish di LMS Mistim salah satunya ya. Selain Mistim mungkin ada juga LMS menggunakan Moodle. Jadi servernya secara konsep itu akan tetap yang diakses itu ke servernya YouTube, jadi ringan gitu. Kecuali kalau filenya kita upload cuma di LMS itu akan berat ya. Oke, ini beberapa contoh file yang sudah saya upload. Oke, jadi saya sedikit demokan teman-teman, karena masih ada yang bertanya, gimana sih cara buat weblognya Pak? Gitu. Gimana cara buatnya? Jadi teman-teman tadi udah saya sampaikan ya, teman-teman tinggal bebas mau buatnya di apapun silakan. Mau buat di Blogspot, mau buat di WordPress, silakan. Mungkin nanti di institusi juga teman-teman akan dibuatkan, misalkan @Akademi Telkom. Cuma karena sekarang kita transisi ke IT Telkom Jakarta, insya Allah mohon doanya semoga dimudahkan nanti awal tahun depan. Mungkin nanti domainnya di @IT Telkom Jakarta, kalau @IT Telkom misalkan JKT kalau disingkat, katakanlah .ac.id gitu. Nah ini contoh yang saya sharing ya teman-teman. Ini adalah blog ya. Ketika saya masuk ke blogger.com ini akan masuk nih. Nah karena filenya sudah ada, tentu dia akan membaca ke blog-blog yang saya buat gitu ya. Jadi tadi ya kita bisa jadi blogger for business disebutnya ya. Dulu ketika jadi blogger for business itu saya dan kawan itu berdua, awalnya berdua ya, sempat punya blog hampir 500 ya. Kok bisa banyak benar gitu ya. Karena free ya, kita bisa buat sebanyak-banyaknya, kita bikin yang blog yang lainnya itu untuk supporting. Karena selain di blog ini sebenarnya menarik kalau dulu itu ya. Dulu sekarang mungkin nggak terlalu tren ya, tapi saya kira masih ada. Ada namanya paid review ya. Paid review itu misalkan kita diminta nulis artikel sedikit lah, hanya 400 sampai 600 kata, tapi berbahasa Inggris ya tentu saja. Karena kan orang yang akses internet kan dari seluruh dunia. Misalkan kalau dulu ya, dulu ini sebelum zaman sekarang itu handphone masih terkenalnya Nokia itu ya, ketika keluar Nokia terbaru, kita bikin reviewnya pakai bahasa kita.
Itu bayarannya lumayan, ada 20 sampai $40 itu. Jadi memang rekan saya itu saat itu walaupun putus kuliah, tapi secara penghasilan udah lumayan lah, hampir menurut saya hampir bekerja di perusahaan yang elit ya. Dia bisa sebulan 700 sampai $1.000 gitu ya. Lumayan sebenarnya dari monetize blog itu. Monetize blog dulu mungkin tadi paid review, kalau sekarang mungkin di YouTube ya. Jadi misalkan kita buat pembelajaran yang bagus, mungkin yang bermanfaat, orang banyak nonton, itu bisa dilangsungkan AdSense masuk ya. Nanti teman-teman masuk ke sini tadi apa tuh? Di blogger.com ya. Blogger.com. Ini sambil dilihat nih yang udah saya demokan. Nah, nanti teman-teman tinggal sign in menggunakan akun Gmail. Kalau belum gimana kalau buat? Ya buat dulu tadi. Di sini kan ada buat blog, ada masuk ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini ya. Jadi mudah banget, bisa kurang 15 menit dengan asumsi jaringan lancar itu ini bisa buat ya. Ya, nanti tinggal dilanjutkan nih, misalkan bisa bikin emailnya adalah yang menggunakan ini nih. Oke. Jadi kalau teman-teman mau buat di WordPress, apalagi banyak zaman saya dulu itu Multiply atau yang lainnya. Ini blog seputar data warehouse sudah tak bikin, kemudian ya dunia edukasi udah ada. Jadi misalkan oke, saya ini aja dulu ya teman-teman. Saya demokan dulu yang blog pribadi saya. Jadi teman-teman tinggal buat aja. Nanti nama blognya silakan sesuaikan. Nah, tugas yang pertama untuk minggu awal adalah teman-teman bikin artikel tentang Introduction to ICT, bebas ya. Teman-teman mau berbicara handphone, ICT juga kan? Mau berbicara satelit, mau berbicara seluler, mau berbicara aplikasi online, berbicara apapun itu ICT. ICT itu tadi apa? Media elektronik yang bisa menyimpan, yang bisa membuat, menyimpan, mengambil, menyebarkan di satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu ICT ya. Nah, seperti kita kan lakukan Gojek. Gojek kan dia bisa ketahuan si calon customernya di mana, drivernya menjemput menggunakan Maps. Boleh nulis itu. Bikin artikel nanti tugasnya yang pertama adalah saya akan start di Mistim nanti bikin hanya artikel 200 sampai 400 kata saja. Nah, ini ya teman-teman lihat ya, misalkan duniaedukasi.blogspot.com, fotonya foto saya, ini artikelnya yang saya tulis, orang jadi bisa baca nih, apapun aktivitas yang dilakukan, orang bisa akses. Apapun yang kita tulis, orang bisa akses di sini. Nah, ini jadi nanti teman-teman bisa, nah oh ini PageRank ya, PageRank bisa kelihatan oleh teman-teman ya, ini udah 5 ya. 9, 3 bulan terakhir, 7, 6. Ini saya jarang akses nih, biasanya seminggu itu rutin 3 kali. Nah, jadi sekarang menurun. Tapi dengan menurun di atas 4 saja nih, ya, sempat banyak yang nawar ya, pemain ini, padahal free blog. Ada yang minta untuk dijual, beli itu ya. Beli domainnya lah, beli katanya nih akunnya apa berapa juta gitu. Saya bilang ini dibuatnya dengan free blog gitu. Tapi memang karena SEO-nya udah banyak artikelnya, tentu ini saya tentu tidak untuk jual, ini kan hanya untuk materi saya. Saya nulis buku, publish, saya share. Saya nulis project dengan program-programnya saya share. Jadi orang bisa, jadi biasanya dulu ada SEO statik ya. Saya gambarkan dulu benderanya ini, udah saya remove JavaScript-nya. Jadi saya bisa tahu nih per hari ini yang masuk ke blog saya itu dari mana. Dulu kebanyakan sih dari Eropa. Kalau saya nulis dari tentang programming misalkan atau use case atau apapun itu banyak dari India, dari Eropa, biasanya mahasiswa IT mungkin. Tapi kalau sekarang nih saya cenderung jarang ngupdate lagi selain dari update-update di kerjaan. Misalkan dari PPM nih kemarin, webinar FGD Data Science Academy Telkom, saya publish. Jadi masuk ke sini, masuk ke webinar. Itu ya teman-teman, saya kira untuk pertemuan awal itu mudah banget. Nah, silahkan nanti dipraktekkan, masuk ke blogger.com, bikin weblog, dan bikin artikel hanya 200 sampai 600 kata ya. Oke, jika ada yang tanyakan nanti kita bisa kolaborasi di Mistim. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.